meninggalkan tenang dan teduhnya Labuan Bajo menuju Surabaya yang terik dan bising adalah sebuah lompatan besar. Saya datang membawa bekal berisi mimpi, sekaligus ketakutan menjadi seorang minoritas yang terasingkan. Namun, saat langkah pertama ini melewati gerbang Universitas Surabaya, saya seperti melihat sebuah Indonesia kecil yang sedang bernafas. Beragam wajah, beragam warna, berkumpul di satu titik temu. Sejak awal berdiri, Ubaya itu memang telah diharapkan menjadi sebuah wadah atau tempat pembinaan para generasi muda dari berbagai latar belakang. Kalau kita melihat sekarang Ubaya ini seperti miniatur Indonesia. Jadi baik dosen, baik tendik maupun mahasiswa itu berasal dari latar belakang dari Sabang sampai Merauke. Ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda, semua bisa berkarya, beraktivitas secara harmonis. Culture shock mahasiswa, terutama mahasiswa baru dari daerah asal ke sini, beberapa memang terjadi, namun Ubaya sudah siap dengan itu. Dari sisi fasilitas, kami punya sistem yang terintegrasi, lalu kita juga memiliki Ubaya Guest House bagi mahasiswa baru yang belum tahu kultur Surabaya, belum mendapatkan kos, bahkan sampai rumah sakit Ubaya. Saya kira itu menjamin rasa aman, rasa tentram, rasa tenang mahasiswa berkuliah, belajar di kampus ini sampai nantinya lulus. Salah satu salam paling ikonik dari Ubaya sendiri yang nggak bakal pernah aku lupain adalah salam multikultur. Yang dimana kita diajarkan untuk saling merangkul, saling menjaga, karena banyaknya budaya dan juga ras yang ada di sini. Perkenalkan, sapu nama Samantalia, sapu asal dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Alasan saya memilih untuk berkuliah di Surabaya, terkhususnya di kampus Ubaya ini, saya melihat tentang keberaneka-ragaman atau multikultur yang ada di Ubaya ini, sehingga saya merasa Ubaya ini menjadi rumah kedua bagi saya di tanah perantauan ini. Terkait dengan multikultur gitu ya, kita kan kenal Ubaya itu multikultur. Nah, aku mendapatkan pengalaman beragam gitu ya, itu mulai dari organisasi. Nah, organisasi kebetulan yang aku ikuti itu BEM Ubaya. Nah, dari aku ikutin organisasi BEM Ubaya ini, banyak event-event besar gitu. Jadi dari event-event besar ini kita perlu kerjasama gitu ya, antar orang-orang yang berbeda juga gitu ya. Jadi memang kerjasamanya tuh unik gitu ya. Jadi banyak challenge-challenge yang harus kita lalui bersama seperti itu. Ketika aku masuk, ternyata salam multikultur itu bukan hanya sekedar slogan yang Ubaya punya gitu, tapi itu benar-benar ditunjukkan langsung kepada mahasiswanya. Bagaimana para dosen itu menjadi sebuah role model bagi kami para mahasiswa. Begitu juga dengan staf-stafnya, jadi mereka itu benar-benar hidup berdampingan. Misalkan yang satu agamanya Muslim, yang satu misalkan Kristen, tapi mereka itu tidak membeda-bedakan. Ternyata berkumpul di bawah satu atap tidak semerta-merta membuat kami menjadi satu. Ada saat di mana nada tinggi teman-teman membuat saya memilih diam dan menarik diri. Di ruang-ruang kelas ini, ego kami seringkali saling berbenturan. Harmoni rupanya bukanlah sebuah keajaiban yang turun dari langit. Ia menuntut harga yang harus dibayar melalui proses, kesabaran,
dan keberanian untuk saling mengerti. Diversity is not our challenge, ya. Bukan tantangan kami. Justru diversity adalah our strength, jadi kekuatan bagi kami. Jadi kalau perbedaan atau keberagaman ini bisa dikelola dengan baik, maka dia itu akan menjadi kekuatan utama bagi Ubaya di dalam menjalankan berbagai kegiatan baik Tridharma, ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Karena satu komunitas yang harmonis, ya, kalau dia itu sama, itu sih biasa saja, ya. Kalau dia homogen menjadi sesuatu, itu sih biasa saja. Tetapi kalau dia berbeda-beda dan bisa bersatu, itu dah sebuah kekuatan. Di dunia bisnis, kita akan susah menemukan teman yang sefrekuensi. Tapi kita akan dipertemukan dengan banyak sekali orang-orang dengan background yang berbeda. Oleh karena itu, kita dilatih untuk bisa lebih mudah berkomunikasi, agar yang pertama, kita bisa melatih untuk memahami seseorang dengan baik. Kita berusaha berempati atau empathizing seseorang dengan baik dengan adanya banyaknya perbedaan yang terjadi di ruang kelas. Yang kedua, kita perlu menjalin networking seluas mungkin, karena jika kita hanya menjalin relasi dengan orang-orang yang membuat kita nyaman, yang kita merasa satu frekuensi, yang satu circle dengan kita, maka sebenarnya itu hanya akan menghambat pertumbuhan kita sendiri sebagai manusia. Ya, jadi setelah saya refleksi, karena saya tumbuh dengan perpaduan identitas dan dibesarkan dengan pola kultur masyarakat Sunda, saya melihat perbedaan ini menjadi sesuatu yang wajar. Jadi di Fakultas Industri Kreatif, perbedaan budaya, perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang, itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Justru hal tersebut menjadi amunisi mahasiswa dalam menghasilkan karya yang unik dan otentik. Sebagai seseorang yang memiliki latar Madura dan juga Arab, awalnya tuh susah, agak sedikit tricky buat aku untuk berbaur dan beradaptasi pada perbedaan budaya yang ada di Ubaya ini. Cuma seiring berjalannya waktu, aku bisa untuk terbuka dan mereka juga sangat suportif, ya. Misalnya aku ada kendala atau kendala bahasa atau apapun, mereka bantu untuk menjelaskan padaku apa itu maksud atau intinya biar aku tuh nggak salah paham aja gitu sih. Kalau lagi kumpul sama teman-teman yang berbagai latar belakang budaya, aku tuh ingin menceritakan lebih jauh tentang budayaku dan bertukar cerita dengan mereka, dan aku memperkenalkan ini loh makananku. Bahkan aku tidak jarang mengajak mereka untuk mencicipi makanan khas Madura atau main-main ke rumahku untuk mencicipi masakan khas Timur Tengah Arab gitu sih. Dari gesekan-gesekan itulah batas kecanggungan kami akhirnya luruh. Saya menyadari satu hal. Kampus ini tidak pernah meminta saya membuang identitas asli saya. Ubaya justru meminta kami merangkai perbedaan itu menjadi persaudaraan. Saya tidak lagi merasa jauh dari rumah. Dengan beragam-ragam berbeda-beda latar belakang warga Ubaya itu justru menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber kreativitas, menjadi sumber inovasi, ya, bagi Ubaya dalam berkembang di masa yang akan datang. Selain itu, jika kita berinteraksi dengan orang dengan culture atau etnis yang sama, dengan kondisi perekonomian yang mungkin juga sama, maka sebenarnya itu hanya akan menghambat pertumbuhan kita sendiri. Karena sejatinya, dunia nyata bukan dunia yang membuat kita nyaman, tapi bagaimana membuat kita bisa cepat beradaptasi. Saya melihat diversity ini sebagai creative tension. Ibarat energi yang mendorong mahasiswa untuk melangkah lebih lanjut, menghasilkan karya inovatif.
Studi kasusnya ketika mahasiswa mengangkat nilai-nilai tradisi dan menggabungkannya dengan pendekatan global. Disitulah inovasi terjadi. Saya sadari bahwa keberagaman adalah kekuatan bagi kami. Seperti beragam pendapat bisa memberikan beragam perspektif yang membangun antara satu sama lain sehingga outputnya akan lebih maksimal. The most important thing is to understand each other. Karena di sini juga Stephen juga percaya bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi pasti ada jalan ceritanya sendiri. Di Ubaya, kami tidak sekedar merawat fasilitas, tetapi kami juga merawat rumah bagi anak-anak Nusantara. Memahami perbedaan di ruang kelas adalah investasi paling mahal untuk memenangkan dunia nyata. Kreativitas tertinggi justru lahir ketika batas-batas budaya kita berani saling bersentuhan. Ribuan kilometer terbentang, namun di sini kita bukanlah orang asing, melainkan kita adalah saudara. Pemimpin sejati lahir bukan dari keseragaman suara, melainkan keberanian untuk mendengarkan ribuan pendapat. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan merayakan perbedaan di sini. Menemukan ruang teduh untuk tumbuh bersama di sini, di Ubaya. Mungkin cara kita berdoa memang berbeda, tapi di kampus kita berpijak pada bumi toleransi yang sama. Perbedaan bukan lagi menjadi bentuk ancaman, justru menjadi jembatan untuk menjadi lebih dewasa. Pada akhirnya, harmoni tidak lahir dari suara yang sama. Pemimpin sejati, inovasi, dan persaudaraan justru ditempa dari ribuan kepala yang berani saling mendengarkan. Kampus ini telah membuktikan bahwa ketika batas-batas budaya berani saling bersentuhan, yang tercipta bukanlah kehancuran, melainkan sebuah kekuatan yang tak tertembus. Di bawah langit Surabaya, kami merawat rumah bagi anak-anak Nusantara. Inilah kami. Inilah wajah Indonesia.